EVOS Iya, pas. tapi bukannya blue set yang lebih sering dapat ya biasanya ya kemarin ya. Biasanya om. Tapi prioritas picknya ya karena ke arahnya juga. Nah EVOS bertukar sekarang. EVOS ada di blue side. Kick yang ada di red side. Among the planes Juga exists Harit the dan equilibrium. Enggak, masalahnya juga mungkin dari blue side ataupun dari red side ini mereka juga harus berfokus bagaimana nanti mereka harus menanggapi apabila mereka ditekan di awal. Mereka nggak bisa buyar, mereka nggak boleh buyar loh. Berasa banget di game 1, Lim. Gue ngeliat satu skenario, Buyarnya kacau cuy. komunikasi mereka juga sih yang harus dibenerin dulu biar nggak kayak tadi lah. Mungkin terpecah belah lah yang tadi. Cuman ini ada Yif yang ngelit nih om. Iya, Yif yang ya gak dia apa-apain ya buat game yang pertama. Kita gak lihat ada Yif di radar, salah satu hero terbaik buat Aboy juga sebenarnya. Apa ada sinyal permainan front to back nih om? Bisa jadi nih karena udah ada Joy akhirnya akan dimainkan oleh Amber. Sebenarnya kalau ada Joy ya Yif bisa dikejar juga. Bisa kan. dikejar, mantap ya. Tapi jawaban dari Geek Fam ini yang gua pengen banget tahu nih setelah harus kalah di game yang pertama. Risetnya seperti apa dan apakah strateginya berganti? Karena kalau seandainya strateginya nggak ganti ya, mungkin mereka ekstra kerja keras untuk memperbaiki jalannya game kedua. Iya. Suyo lah kalau bicara soal siapa yang bisa mungkin adu head to head dengan Joy Suyo. Di 3 oke lah. Iya. Mereka bisa mainin yang lain dulu. Gatot Kaca Lagi ya. Masih untuk Gatot Kaca kah? bisa aja gitu kan daripada dikasih pos lagi. Dikasih pos lagi karena ada Povius om. Poveus. Povius yang jadi primadona juga di Xpillion ya. Ya, ini Poveus sering band sebenarnya. Buset langsung nggak pakai lama dikasih glue dan Vexana yang muncul juga sebagai salah satu ya bisa dibilang damage deal yang bisa masuk ketika split kan. Ya, tapi ada Faramis. Kalau mau di-secure sekarang sebenarnya. Jadi pilihan. Mau ambil siapa dulu nih? Blue-nya akan bebas seharusnya. Karena Suyo pasti akan diambil. Kalau nggak bakal masuk ke ban list. Sekarang Faramis dong yang masuk om. Faramis masuk ban list. Iya Faramis atau ambil Valentina. Valentina. Agak bisa memang kalau buat Valentina. Tetap fleksibel lah kalau Valentina ya. Masih cukup oke. Gue takutnya malah bandnya ntar Valen sama Faramis om. Untuk jadi, EVOS. Bisa jadi begitu. Mati Iya, untuk tangannya. emang bisa melancarkan bagaimana penggunaan dari glue ini sendiri gitu loh. Iya biar nggak ada yang bisa ganggu. I am vengeance incarnate. Karena Aboy juga ya user Faramis yang sangat-sangat bagus gitu loh. Iya. Dan Paraboy. Iya. Parah boy. Tapi masalahnya ya ada Louis juga. Parsha. Oh, Parsha dulu. Parsha, oke. Sepertinya itu bukan opsi. Mereka masih pede untuk berhadapan dengan ya misalnya ada Faramis nanti yang bisa dipakai ya. Mungkin karena nggak pasti juga ya menurut mereka ya. Seandainya memang Faramis diambil, NetherRealm ini akan cepat banget pecahnya. Entah itu kena dari Vexana, entah itu kena dari Joy. Itu bakal cepet banget hilang. Cuman di satu sisi kan juga dari glue-nya agak sedikit sulit juga jadi Alim. Sebenarnya gue ngerasa banyak yang udah bilang kayak gini loh. Glue itu nggak bisa di-counter semata-mata kayak Faramis dan juga Vexana itu counter glue. Karena Oke. glue yang jago, waktu itu gue ngeliat pas banget Aran. Ya dia tunggu stacknya penuh, pokoknya stack belum penuh dia nggak akan ulti. Yap, Stack penuh dia akan ulti, langsung naik jadinya. langsung naik nggak harus turun ya. Iya. Nggak usah cari stack lagi. Iya dia nggak perlu bermain dengan split-splitnya lama-lama. Yap. Makanya kalau dibilang natural counter sebenarnya untuk glue sih bisa dibilang ya memang nggak ada. Tapi better Faramis juga masih ya karena menurutku EVOS mereka kalau mau continuous team fight ini Ya. lumayan berat buat mereka continuous Karena team fight. setidaknya dengan level yang udah ada di sini ya udah mereka harusnya mencegah aja daripada mereka emang mau ngambil resiko yang cukup ya, karena satu hal kayak gitu aja kadang kan bisa mengganggu dari keseluruhan strategi yang mereka milikin gitu. Iya. Jadi tetap respect kan maksudnya kan. Iya. Faramis salah satu. Oh, udah Louis. Louis. Mereka tetap akan menyerahkan. Apakah Aboy Faramis dari season ke season? Masih Faramis nggak? Itu yang akan jadi tanda tanya. Yap. Gue ngerasa tetap Valen will lebih good di sini. Valen or Faramis pilihan atau ya mereka bisa mainin combo yang lain juga dulu, ambil Gatot Kacanya. Oh iya masih open Gatot Kaca. Masih open Gatot Kaca kalau mereka mau pakai sekarang. Oh, Dan Cecilian. Late Wow. game. Wow. Tapi kalau ada Cecilian, ada Granger, harus scaling dua-duanya. Om, ini ngebanting banget gak sih Om jadinya? Kan nih misalnya ada Suyo yang emang udah bisa nge-push lah, neken lah dari awal. Mungkin ada support nanti dari Romer ya apa gimana. Iya. Lalu dibanting dengan scaling kayak gini.
sebenarnya Cecil bisa ada level 4. Yang dibutuhkan dari Cecil cuman Sanguine Claw-nya. Itu yang dicari. Tapi ya untuk impact besarnya nanti di mid game sampai late game. Menit 12 ke atas. Oke. Ya, pernah dimunculin juga waktu itu sama Rins kan. Iya. Dia dari level 4 udah datang. Yang penting ultimate-nya itu loh. Yep. Bad impact yang perlu banget di jaga. Ada efek slow soalnya kan. Bruno. Oh. Dan masih Gatot Kaca. Gatot wajib sih. EVOS nih ikonik banget dengan Gatot kacanya. Dan Bruno nggak terlalu scaling lah ya hitungannya Bruno. Dia bentar lagi Gatot pakai jersey EVOS nih. Dipakai mulu dari kemarin. Tapi masuk ya jadi player cadangan. Tapi Gatot sebagus itu loh sekarang. Untuk patch ini gue setuju sama Wawa. Sebagus. Wow. Wow. Alright. Gwyn. Wait, Baloi, Gwyn. Gue udah lama gak ngeliat sih. Yap. Dan cukup mengejutkan ya kalau kita melihat berarti nih secara full HP Geekfam agak tertinggal dibandingkan dengan EVOS. Iya, ya. Poveus nggak terlalu badak, nggak terlalu keras. Betul. Dan Gulliver yang harus masuk dalam rumput kan untuk bisa setup, bukan harus open body gitu udah pasti orang tahu ini. Mau Iya. special migration kemana? Wow, cukup beresiko memang. Tapi bisa dibilang ini adalah hero nyaman. Balik lagi, mereka punya asuransi di late game. Cecilion nggak bisa dianggap remeh. Oke. Ini dia. Deretan hero yang sudah diamankan oleh kedua tim. Game yang pertama berhasil diamankan oleh EVOS. Di game yang kedua akankah ada kesempatan untuk Geekfam bisa menyamakan kedudukan? Atau ini akan berakhir menjadi 2-0. Jadi sekali lagi EPL Arena. Mana Suaraja? Welcome to Mobile Legends. Sih semangat. Masih. Dan untuk pattern di awal, karena masih sama juga ya. Joy dan juga Suyo, kayaknya gak bakal beda-beda jauh juga. Yang membuat Albert di game pertama tadi unggul patternnya, itu Jawhead. Jawheadnya tuh dari awal langsung pukulin orange buff. Yep. Dan agresif seperti EVOS. Karena mereka tahu ini Gatot Kaca dengan Revitalize yang akan aman ya untuk di awal-awal juga. Ganggu aja gak ada masalah sama sekali untuk selama masih pegang Revitalize. Damage yang diberikan bisa berkali-kali lipat. Tapi hati-hati juga sama Guinevere ya. Soalnya kadang gak expect sama damage Guinevere di awal. Berhasil dapat ternyata dari EVOS. Waduh. Tapi ya untuk di area bottomnya kayaknya Kenshinski juga lagi menang ya. Mulai dari emblemnya dia, emblem assassin yang memang cukup pedas. Sedangkan dari Erlan ini memilih untuk defensif dengan emblem basic common yang dipakai dengan dia. Yap. Wow, Erlan. Sampai situ loh. Jujur basic common itu akan enak banget landingnya. Jadi kayak ambil masasik di awal harusnya kalah. Oke, ada pergerakan di mana sekarang Baloinya agak sedikit terusir mundur ke bagian belakang flicker. Selamat tapi Albert. Wow. Rhapsody sepertinya emang masuk semua tadi damage ke dalam tubuh dari Albert. Langsung dikasih Revitalize juga ya. Ini biar langsung lanjut lagi. Untung belum level 4 tadi. Tapi di bagian top lane ini Blue dan juga Poveus. Dua-duanya kuat banget level 4. Ini lebih ke stalling aja sebenarnya untuk di area top. Jadi membiarkan untuk kedua XP-nya dapat yang level 4 dan siapa yang lebih cepat untuk melakukan setup nanti di turtle yang pertama. Tapi kalau melihat penguasaan mapnya sekarang, turtle yang pertama ini rame banget loh. Pemain-pemain Geekfam mereka sudah standby. Yep. Dan setidaknya sekarang pemain dari Geek juga mereka udah bisa mengimbangi dari mid-nya loh, dari early-nya loh. Dimana mereka tadi sangat-sangat tertekan di game yang pertama. Karena mungkin Cecilion juga kan. Jadi fokusnya clear lane aja. Udah ada di level 4 dan lihat. Turtle kembali di setup. Yap, tapi Baloi untuk sekarang Spatial Migration bisa digunakan. Tidak perlu menunggu dari ultimate yang dia miliki. Hanya saja sekarang first one. Make it siap berhasil untuk diamankan. Tapi Ki di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Albertnya harus pergi menjauh guna untuk bisa mengamankan kedudukannya. Tapi Natko berhasil selamat. Ada satu lagi. Bad impact yang memang dikeluarkan. Sementara untuk sekarang satu yang terakhirnya. Gops akan bisa bertahan. Tapi Gops menunjukkan kelasnya. Oh my god tadi. Itu pertarungan yang lama banget. Dan turn-back yang bagus banget dari Gops. Bermain dengan pasifnya. Wey, itu dia Spatial Migration tadi yang memang sudah dikeluarkan connect ke arah Ki. Dan untuk sekarang ada Kenshinski juga yang bisa mengantarkan damage-nya. Ada Revitalize memang sudah dibuka dan Ki mau tidak mau harus mundur. Alright, Albert kembali masuk. Albert, oke, hampir. Ya, tapi tadi Albert semasa dia tumbang itu ada sedikit miscalculate juga yang kalau kita lihat. Mungkin penambahan shield dari Gops yang membuat akhirnya ya Joy dari Albert harus terpick off tadi. Itulah alasannya Poveus. Hampir selalu lah masuk ke dalam banning. Yang memang dari sekarang, bukan hanya di Indo sih, di PH pun sama. Ya. Poveus juga langganan. Atau mungkin tadi kalau emang cukup sabar sedikit tanpa ada gangguan dari beberapa hero-hero dari EVOS ya. Kayaknya Regi udah bisa ngedapetin itu sendiri loh. Karena kan shieldnya mau dari
Mau gimana? Gak bisa trigger ya. Iya. Mungkin cari kill-nya loh. biar Iya. Boostingan gold lagi. Cuman ya gitu kan. resikonya ada. Resikonya tetap ada. Kalau emang mau sabar tadi mungkin bisa selamat juga. Yap, dan sekarang untuk di early-nya belum dipegang oleh EVOS. Dari Geek Fam bahkan mereka cukup megang kendali permainan. Yap. Waduh. Dari mapping yang kita bilang ini Cecilian adalah hero yang cukup pasif. Lihat, ketika ada Cecilian yang ikut join team fight-nya, dia cukup meresahkan karena dia mau gak mau juga harus menjadi target. Bad impact-nya di belakang bersama dengan bad fish-nya ini menjadi kendala utama. Juga kalau sekali lagi mau melakukan team fight. Perlahan ya. Bad Fish sih yang efek slow-nya tuh ganggu banget. Apalagi di turtle selanjutnya. Di turtle yang pertama Mekit berhasil dapat balon. Oke, Baloy ketahuan dan sekarang ada pertempuran yang akan terjadi, sedikit lagi tersisa. Baloy masih berhasil kabur dan Baloy dikejar sampai belakang, bahkan Naboy-nya diusir jauh banget untuk tidak bisa memberikan gangguan. Kalah jumlah, tapi mereka masih tetap set up 5 lawan 4. Oke, di mana sekarang Erlan yang akan join juga, tapi damage-nya sakit banget. Gom tidak akan sanggup bisa menambahkan apa dalam gua dia Mekit akan bisa bertahan, tapi Mekit harus merasakan akibatnya bagaimana dengan serangan bertubi-tubi. Layer yang begitu indah diperlihatkan oleh EVOS. Oh, mereka masih paksa Om untuk lasi turtle-nya. Iya, satu keputusan yang akhirnya mencederai sendiri untuk Geek Fam-nya tadi. Di mana mereka bisa back off dulu untuk menarik nafas sedikit. Tapi memaksakan team fight memang bukanlah hal yang bagus. Dan Waduh. terlihat tadi eksekusi yang manis dari EVOS. Yap, mau tidak mau sekarang Narko. Wey, ada Dead Sonata masuk sekali tadi damage-nya dan Baloy hadir. Aboy Cecilion agresif ya. Cecilion yang dari awal dia udah langsung team fight terus-terusan, dia ngasih poke damage-nya. Nah sebenarnya memang damage-nya bukan dibilang nggak ada banget. Itu Regi kena lumayan kok. Ada sebenarnya, tapi cuman buat cari stack-nya nih yang jadi masalah. Soalnya dia ikut jalan kan. Iya. Udah dikasih lane juga untuk Mekit di bagian top lane-nya. Mana ada space yang terbuka loh untuk sekarang. Kalau emang nggak cepat dari Albertnya dan masih bisa diselamatkan. Dan Albert sudah selesai, Starlim side untuk Albert. Ada cooldown, Talfam, lumayan enak ya. Untuk Joy sendiri yang tipikal spam kill. Tapi turretnya unggul nih. Harusnya di atas paksa. Aduh. Whip, Avatar of Guardian hampir saja. Hampir loh. Iya. Jangan lupa ya. Dimana kalau ada Albert, di situ ada Ki. Berdua jalan terus ini ya. Iya. Chemistry yang sudah dibangun cukup lama nih. Nih, Prot is in the house yo. Berdua pokoknya ada. Ada terus. Ada terus. Dan ini tempo yang sebenarnya bagus untuk di jujurnya ya. Ya. Karena dia bawa hero scaling. Apalagi dilihat dari hero scaling juga. Dan Aboy. Whips, itu dia spatial migration tapi tidak mau dilanjutkan. Belum ada satu follow up damage yang cukup seperti tadi ya. Namun di bagian bawah ada space yang terbuka dan dimanfaatkan oleh Erlan. Ya, pasti cukup berimbang untuk di area bawah di mana Erlannya masih bisa mengumpulkan. Wey, tertembak Om seperti itu. Dan sekarang depannya berbeda boy. Masih berhasil flicker walaupun ada efek bakaran dalam tubuh, tapi masih ada Regi di bagian belakang mencoba untuk bisa mengejar. Bahkan tuh sekarang ada lagi pergerakan di mana tadi rekan-rekan yang mencoba untuk bisa melindungi, bahkan apa terlupa dia sudah mulai connect ke arah beberapa player, tapi sekarang dari Gopsya mencoba untuk bisa menyelamatkan dia dan Regi mau tidak mau harus kabur lagi ke tempat jauh lebih aman, tapi Mekit yang masuk sendirian. What are you doing Mekit? Apa yang terjadi? Gak ada korban sama sekali dari EVOS. Mereka team fight dengan perlahan tapi pasti. Turtle kembali berhasil mereka dapatkan. Geek Fam kembali kehilangan tempo. Ya, dan bahkan tadi Aboy tumbang karena efek burn yang terjadi. Yap. Wow, Waduh Erlan. kaya banget. Cair ini. Free banget ini. Free. Dari awal di bottom lane pun udah kelihatan dia yang pegang kendali atas laning ya. Sementara ditambah lagi di top lane. Go. MPL di Extremer ada KPK nih. Yep. Hola. Amigo. Kalian juga bisa kunjungi ya untuk channel official Restreamer MPL ID. Baik, kopi gede. Kaget. Kaget. Lah, kaget. Halo, ya. Kenapa tutup mulut? Kenapa selalu tutup mulut? Hah? Kalau tutup mata gak kelihatan. Itu dia alasannya. Itu dia alasannya. Oke, tapi lanjut lagi. Bagaimana serangan akhirnya dari EVOS, mereka sudah mulai masuk kembali ya. Yap, dan sekarang ada pertempuran lagi akan terjadi. Regi masih selamat, Ki menjadi satu pelindung di area terdepan. Tapi Aboy badan-badan dijanji, Aboy mendapatkan private concert. Dan masih berlanjut sepertinya Baloy. Oke, dan Ki-nya sendirian, Ki-nya tertinggal dan Ki masih bertahan Ki untuk waktu yang lama. Oh, itu space yang diberikan juga Mekit sebenarnya ada di top lane. Tapi satu tuker satu. Ya, dan dengan purple yang hilang kalau nggak salah tadi ya. Yang masih sempat diambil juga, jadi masih rugi sebenarnya untuk geeknya. Sedangkan 40 second untuk Lord yang pertama, setup
bagi EVOS yang akan jauh lebih mulus bagi mereka ya. Karena mid turret mereka masih berdiri sampai dengan sejauh ini. Dan ini dia dari equipment yang kalau kita lihat Holy Crystal diselesaikan juga dengan Albert. Jadi damage-nya sudah sangat tinggi. Tapi bisa dibilang lagi nih ya, masih sama dengan konsep game yang pertama meskipun agak sedikit plus minus bagi EVOS sendiri adalah gold mereka unggul dibandingkan dengan 5 pemain dari GFAM. Nah ini sebenarnya Geek juga harusnya defensif sedikit. Apalagi udah kalah gold ya. Maksudnya pas goldnya setara pun mereka lebih defensif. Item ketiga udah jadi dari Erlan. Tinggal menunggu Cecilian nih dengan Glowing One aja core item yang baru jadi. Mungkin nextnya tetap karena Cloak of Destiny ternyata. Tapi pengen ada defense-nya juga. Biar bisa lebih sustain ya, buat menerima damage-nya. Ini masalahnya tadi Albert juga udah bisa sampai ke, bisa kayak private concert om di sebelah. Si Aboy. Nah ini buat lu sendiri nih gue nyanyiin nih gitu. Gak ada backup juga masalahnya. Karena ketika di Temple Joy cuman harapannya satu doang di backup. Ini mau gimana? Wey, Erlan. Pergerakan agresif tadi seperti yang flame tackle yang tadi udah dikeluarkan sebentar sekarang Lord ya. Coba lihat Gops ya, kehilangan cuma SP tapi Regi menerima begitu banyak damage tadi yang masuk dari bad impact. Bahkan sekarang ada gangguan yang memang sudah dilakukan dari Erlan yang hit untuk bisa mengatakan damage sama Patron Guardian ya. Dan Gops mau tidak mau harus merasakan akibat tapi Baloy tidak connect karena siapapun walaupun kinya hancur tapi setidaknya ada beberapa pemain bahkan tuh sekarang make it again. Kehilangan arah. Apa yang akan dia lakukan dan ini masih menjadi tanda tanya. Tiga yang harus tumbang. Plus Lord yang didapatkan EVOS. Perfect timing IEOG tadi. Dari Ki yang langsung bisa disambut. Yap, semuanya masuk dan sangat tersinkron bagi EVOS. Dan mereka akan berusaha untuk memberikan dorongan ya untuk 3 lane yang sedang terjadi sekarang. Albert? What Albert? Nyaris banget. Albert. Yang mau overcommit juga dia tadi. Sebenarnya bisa aja di commit. Tumbang pasti Abo ini. Karena nggak ada spell kan. Tapi masalahnya tadi udah ada backup juga, kena spatial migration bisa tumbang. Dan masih Lord yang pertama harusnya masih ke defense. Wah dikerek habis-habisan sini Regi. Sebentar sekarang Regi coba lihat Regi akan bisa bertahan. Tapi Regi masih berhasil kabur dan bisa ngebait begitu banyak source kill. Bahkan sekarang Avatar Guardian langsung dikeluarkan dan King-nya masih berhasil mundur lagi. Tapi Baloy menjadi korban dan Gops. Tidak aja ada Erlan yang berhasil dibawa pulang oleh Gops. Pertukaran yang cukup baik sebenarnya. Oke, Mekic masih berhasil selamat tapi sekarang Albert sampai Claw. Oke, Albert ya masih berusaha untuk bisa kabur dan sekarang Albert berhasil ditangkap oleh Geek. Yap, Sanguin Claw yang memang tadi kena ya. Dan juga tadi dash yang terputus akhirnya membuat Joy-nya harus jalan kaki. Sembari menunggu lagi untuk adanya cooldown. Dan Geek mereka masih bisa bertahan. Namun ya ini masih cukup bisa melawan sebenarnya buat Geek-nya. Dan lihat bagaimana EVOS-nya juga dengan tumbangnya Erlan, Albert, 2 damager mereka. Mau gak mau sekarang agak sedikit pasif dan menunggu untuk kedua pemain ini kembali respawn. Oke, tapi ini jadi rugi sebenarnya Lordnya om. Karena goldnya tadi harusnya udah di 6 ribuan kan. Yep. Ketika dia dapat Lord. Sekarang turun jadi 4.000 dan best start juga gak ada yang hancur. Lumayan maksa sih tadi. Start dari 4.000 dan untuk sekarang kembali ke 4.000 gitu. Iya 200 stack. Dari Cecilian di menit 11. Lumayan ada damage harusnya. Next item harusnya Wishing Lantern sih. Bisa jadi buat Wishing. Tapi ya memang dari Cecilian sendiri kalau pimpet dan cukup chaotic ya. Itu akan mengamankan posisi Cecilian yang ada di belakang. Nah sekarang purple buff kayaknya udah dikasih. Oh belum. Belum. Biasanya GP itu di level 15-nya Michael loh. Tapi tergantung sih. Kalau jungle tank gitu. Level 12 sudah kasih lah. Kalau yang assassin biasanya level 15. Biar match up-nya sama dari retry-nya. Sebenarnya dari Erlan. Dia harus sadar sih kayak damage dari Gob juga tuh lumayan sakit. Gak bisa dianggap remeh karena tadi jadi dituker tetap rugi untuk Erlan. Ya, Erlan punya Wind of Nature, jadi harusnya agak sedikit aman sekarang ya. Dibandingkan dengan yang tadi juga dan EVOS sepertinya akan memilih untuk jalur teraman. Menunggu Enhanced Lord yang akan spawn sebentar lagi. Sedangkan dari Geek-nya ya mereka mau gak mau nih ya. Mereka harus bisa membongkar posisi-posisi yang sedang dijaga oleh EVOS sekarang. Yang jadi tanda tanya itu di kontes atau enggak? Yep. Itu yang selalu jadi pertanyaan juga karena jujur masih bisa kalau mereka mau kontes. Yep. Cuman masalahnya sekarang Erlan juga dari stacknya terjaga terus-terusan gitu loh. Makanya bola apinya akan terus mengenai siapapun loh. Oke, di tempat yang berbeda Spatial Migration, Final Reclaim langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan AWC-nya udah dikeluarkan pula oleh Ki. Gopsnya diusir mundur sedikit ke belakang tapi Erlan. Ada WW di dalam tubuhnya memang sudah dikeluarkan. Bahkan tadi Revitalize yang dimiliki oleh Ki. Pergerakan yang begitu agresif dari Erlan memang harus dibendung sedikit. Over kah? Lordnya. Ini take over loh tapi untuk sekarang ada pertempuran yang terjadi lagi. Tapi ternyata Bekin berhasil mendapatkan karena Lord dan Erlan. Mendapatkan karena Boy tapi Erlan dia berhasil ditumbangkan kembali tapi double kill. Didapatkan oleh Erlan bahkan Bekin jadi tempatnya berbeda. 3 player tumbang. Lord memang didapatkan Geek Fam namun 3 nyawa sebagai pertukaran ya. Hanya Erlan seorang diri yang tumbang.
Tapi jangan salah, Aboy harusnya dia cukup pede nih untuk clear. Yap. Oke. Dan semakin lama game berlangsung, Geek Fam karena mereka punya Aboy dan bahkan mereka masih punya si Granger kan, Ken Siski masih ada. Yap. Ini mereka akan bisa mainin gamenya sampai dengan late game dan akan cukup powerful untuk Geek. Santai aja. Lord didapetin untuk nambahin nafas pun oke-oke aja. Bener. Yep. 1 wave doang ternyata, nggak dikasih 2 wave. Yap. Dan lihat dari kumpulan gol 6.000, 4.000 sekarang hanya 1.800, 2.000. Ini untuk EVOS ya. Dan kalau kita melihat sedikit dari replay yang seperti ini, Erlan dia langsung dikunci dengan Gobs di bagian belakang. Jadi gak bisa maju sama sekali untuk nge-backupin tadi untuk tim fight-nya. Dan meskipun memang tidak tumbang untuk Geek, balik lagi. Dengan masih adanya Aboy di belakang, masih akan bisa survive untuk Geek. Yep. Semuanya emang benar-benar fokus ya. Hanya karena dengan flying tackle yang dimiliki, Purify tidak akan ada satu pergerakan yang emang dash tambahan lagi yang dimiliki. Emang dikejar habis-habisan dari Erlan ya. Dan untuk game fact kita, Guinevere menjadi hero ke-30 dalam hero pool Baloy Buset. sejak debut di MPL ID Season 10. Kabarnya mau sampai 120 gitu. Kabarnya Harley bakal muncul. Hah? Beneran nih? Romer hero poolnya Ya. 30 coba. Gak ngereng lagi dong nanti pulang. Harley muncul. Gwyn masih oke lah, Gwyn masih oke Gwyn lah. masih sering kan. Masih udah pernah juga. Kalau Harley gak ngereng lagi di 2 hari. Oke lah, dan EVOS ya tempo yang agak sedikit pelan sekarang yang harus memang dikendalikan oleh EVOS ya. Karena mereka menang, secara level tadi mereka juga leading. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih seksama sekarang, Geek Fam, mereka sudah mulai menang juga. Dan bahkan mereka lebih sering untuk mendapatkan objektif mengambil apa yang ingin diambil oleh EVOS. Dan stacknya 546, sudah cukup oke lah. Paling kalau 600 nih enak nih. Iya, iya. Ya angka segini belum max tapi ya udah oke lah. Ya. Karena dia berbagi juga sama Cecil kan. Plus Jadi mau nggak dua tim fight terakhir Erlan 2 kali kena. Ya. pas. Dan itu yang emang harus mereka pikirkan juga bagaimana caranya. Tapi Geek mereka udah ketemu caranya nih. 2 kali tim fight mereka udah bisa dapetin Erlan. Mereka bisa lakukan itu terus-terusan. Yap, incar Erlannya. Ketika source damage di belakang sudah habis, mereka tinggal dari Albert. Yap, dan itu dia Spatial Migration. Velaricon dikeluarkan tapi mereka mundur kembali. Terlalu tebal, terlalu banyak source skill harus dikeluarkan tadi. Prediksi ya dari Baloy ya. Karena dia pakai flickernya. Mungkin Yep. dia kira di situ ada Joy mungkin gitu kan atau Vexana. Ternyata yang muncul ini Jelly. Tapi paling sering memang diangkat si Regi ya. Dari tadi. Dari tadi kita selalu melihat Regi yang diangkat. Karena main front to back sih dia om. Gak nyampe ke belakang gitu kan. Mau gak mau. Iya. Jadi ya udah habisin depan-depannya juga karena mereka punya power dengan Cecilian Granger. Iya. Sementara ketika depannya dimakan, akhirnya Erlannya akan muncul om. Dan itulah tugasnya dari Gobs. Masuk akhirnya dia. Itu ya. Oke. Dan Baloy ketahuan posisinya Sanguine Claw tadi connect Karaki. Sementara Natko berada di barisan paling belakang. Wah ini bakal jadi Lord yang lumayan lama seharusnya. Karena keduanya harus sama-sama berhati-hati. Gold memang masih dipegang oleh EVOS. Tapi jangan lupa stack dari Aboy yang udah lumayan mematikan. Gue coba lihat Erlan. Yang penting dipertahankan dulu stack 10-nya. Iya, aku malah lebih lihat hand-handnya, lihat tuh cepet banget tuh. Sambil ngecek situasi. Tuh, harus tuh. Dan akhirnya Lordnya agak teriset dulu. Dan semuanya masih menunggu Oh, Albert. momen-momen yang pas sebenarnya. Iya, itu handcamnya Albert. Albert ya. Gak buka shop ya kan? Enggak, aman. Itu Lord kayak di komit. Oke, dan sepertinya sedikit lagi tapi Baloy berhasil lagi diamankan lagi karena Backage-nya. Dengan Soul Zipper emang dia miliki berhasil lagi mendapatkan karena Lord. Tapi again 3 player. Wow, 3 lagi yang akan menjadi bayaran dari Lord. Sebentar lagi Lordnya muncul, tapi wave minion juga mulai digiring oleh EVOS. Sinyal untuk mereka mau kasih pressure. Oke, Kenziski harusnya bisa menghilangkan satu wave minion itu dengan cepat dan juga melindungi area pertahanan yang mereka miliki. Tapi Lord di atas tidak akan bertahan lama karena sudah dipepet habis oleh pemain-pemain dari EVOS dan Aboy. Dengan Sanguine Claw, Bedfish sudah dikeluarkan juga tapi tidak connect karena siapapun. Oh, midnya akan jadi masalah serius Wait, Yoji. apa Guardian? Ada Winter Cloud tadi udah dikeluarkan tapi Aboynya pun masih berhasil selamat untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Tapi Aboy dengan satu ulti udah dikeluarkan pula. Berhasil hilang. Maksakah EVOS mereka nggak mundur sama sekali. Namun wave berhasil di-clear. Perlahan tapi pasti mereka masih kasih pressure. Yap. Itu dia, Erlan masih ingin lebih. Erlan akan menumbangkan lagi dan Baloy mencoba untuk bisa mengamankan area pertahanan mereka miliki. Tapi tidak bisa, Baloy kembali ditumbangkan. Tumbang satu persatu.
Sementara EVOS masih belum ada korban sampai saat ini. Bahkan Reiki masih dengan immortalnya. Ya, menunggu wave minion masuk dan mereka mungkin akan menyelesaikan di game yang kedua. Kenapa? Karena untuk beberapa player, coba lihat. Berhasil mendapatkan ke arah dari Gop, di mana Gop yang berjuang sendirian di atas seperti Gop. Tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak damage. Sobat Skillet memang untuk sekarang make it siap pun. Langsung bergerak dengan sangat cepat dan best-nya. Coba lihat Aboy. Bertak cepat simal mungkin dan best. Kill mata habis. 2-0 tanpa balas. EVOS kembali membuktikan bahwa veteran yang sangat berperan. Wow. Kombinasi lagi-lagi Albert dan juga Ki berhasil mendapatkan 2-0. Ini dia the new Tiger Ammunition. Mereka menunjukkan begitu luar biasa